Pak, daya tahan ekonomi desa ini kan dikatakan lebih kuat daripada kota, apalagi sejak pandemi ini. Nah, sebetulnya Betul. seperti apa sih Pak perkembangan ekonomi desa di tahun 2021 yang kita tahu sangat terdampak pandemi COVID-19? Jadi yang pertama, seperti disampaikan Pak Presiden, dana APBN yang dikucurkan ke desa itu dari tahun ke tahun meningkat. Kalau kita lihat APBDes, jadi beda Pak ya, dana desa dan APBDes. Dana desa itu di dalam APBDes. Sementara selain dana desa ada alokasi dana desa. Kemudian ada juga bantuan keuangan provinsi, ada juga bantuan keuangan kabupaten kota, ada juga hibah dan sumbangan yang tidak mengikat. Itu isi dari APBDes. Nah, tahun 2021, Mbak, total APBDes Indonesia itu meningkat dibanding 2019 dan 2020. Di mana tahun 2019-2020 APBDes itu 117 triliun. Sedangkan 2021 itu 121 triliun. Di mana 121 triliun itu dana desanya itu 72 triliun. Artinya dana desa menempati posisi sumber tertinggi untuk APBDes. Nah, dampak yang dihasilkan dari kucuran dana desa, kemudian arahan yang memang terus kita lakukan pemantauan, pemanfaatan dana desa, itu bisa menurunkan tingkat pengangguran di desa. Artinya, dengan pandemi COVID, itu tingkat pengangguran terbuka di desa tetap rendah dan hanya naik dari 3,92%, Mbak, menjadi 4,71%. Sementara di kota, dari 6,29% itu menjadi 8,98%. Artinya jumlah persentase kenaikan pengangguran terbuka meskipun di desa juga naik, tapi intervalnya jauh lebih tinggi di kota. Begitu juga tingkat kemiskinan di desa bahkan sempat menurun dari 12,85% pada tahun 2019 menjadi 12,82%. Memang sedikit, tapi kan menurun pada tahun 2020. Sebelum naik sedikit lagi, jadi 2019 itu 12,85, kemudian 2020 COVID turun 12,82, kemudian naik lagi di 2021 sekarang 13,10. Sementara di kota sebagai pembanding itu naik terus, nggak pernah turun. 6,69% 2019, 7,89% 2021. Cukup signifikan kenaikannya. Kemudian pendapatan warga desa itu juga meningkat, Mbak. Dari 829 per kapita rupiah per kapita per bulan menjadi 971.445 per kapita per bulan. Ada peningkatan dari berbagai sumber, misalnya peningkatan itu dari dana desa, misalnya padat karya tunai desa. Itu juga salah satu sumber peningkatan pendapatan warga. Yang kedua, pengelolaan pembangunan infrastruktur di desa harus menggunakan pendekatan swakelola, tidak boleh di pihak ketiga. Itu artinya penyerapan tenaga kerja di desa. Terus kita lihat juga misalnya Gini rasio, ketimpangan ekonomi di desa itu tetap terjaga dan tetap rendah. Misalnya dari indeks Gini rasio 0,320 pada 2019, sekarang 2021 menjadi 0,315. Jadi tetap rendah. Nah, semua ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa, termasuk alokasi dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui dana transfer dari APBN sebesar 72 triliun untuk tahun 2021, kemudian dari alokasi dana desa di tingkat kabupaten, hibah dari provinsi, ini menunjukkan pembangunan dan perekonomian di desa tetap berjalan dan meningkat sepanjang pandemi COVID. Artinya
Ekonomi desa tetap tumbuh positif, bahkan menjadi penyangga ekonomi nasional sepanjang pandemi COVID yang kita jalani sejak 2019, 2020 awal, 2020 awal sampai dengan 2021 ini. Mudah-mudahan COVID segera sirna dari muka bumi. Itu Pak penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.